Halo teman-teman, welcome back to the channel. Nama saya Ivani Chandra. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu sehat, selalu bahagia, penuh dengan berkat, penuh dengan kelimpahan, dan segala hal yang baik untuk teman-teman. Teman-teman, hari ini kita akan membahas lanjutan dari buku yang berjudul The Seven Spiritual Law of Success by Deepak Chopra. Sebelumnya saya sudah membahas 3 hukum. Yang pertama adalah the law of attachment, the law of giving, dan the law of karma and effect ya teman-teman. Hari ini saya akan bahas mengenai salah satu hukumnya yang berbunyi the law of last effort, atau hukum dengan sedikit usaha agar kita bisa sukses. Nah, apa sih maksudnya teman-teman? Kita langsung saja bahas ya teman-teman. The law of the least effort. Dari judulnya saja, saya sebenarnya awalnya bingung. Hukum dari sedikit usaha. Apa maksudnya ya sedikit usaha? Tapi kok bisa sukses gitu ya teman-teman. Jadi ternyata hukum ini adalah bagaimana cara kita menyelaraskan diri dengan alam. Kita tahu ya teman-teman, burung di udara dipelihara Tuhan. Bunga yang ada di taman tidak usah terlalu usaha, akhirnya mekar juga ya teman-teman. Karena memang seharusnya mekar. Padi yang ditanam dari bibit lalu kemudian menjadi padi gitu, menjadi beras yang dapat kita makan. Atau manusia, jadi ketika kita memiliki anak, lalu anak kita tumbuh dari bayi, lalu tiba-tiba menjadi besar, balita, lalu besar lagi menjadi teenager, akhirnya menjadi seseorang yang dewasa. Nah, semua ini sudah diatur oleh alam bahwa memang sepertinya dan seharusnya seperti itu. Kita nggak usah kita ini supaya berkembang lebih cepat, atau supaya bunga berkembang lebih cepat, supaya anak kita tumbuh lebih cepat. Kalau bisa umur 1 tahun udah bicara, kan nggak seperti itu ya teman-teman. Selalu ada step-step yang memang sudah diatur oleh alam. Nah teman-teman, bagaimana caranya ketika kita bisa menerapkan hukum the law of the least effort ini menjadi suatu yang dapat membuat kita sukses nih teman-teman. Semua bekerja sesuai dengan harmoni teman-teman. Gimana caranya? Dengan usaha yang minimal kita mencapai hasil yang maksimal. Ternyata alam ini disatukan oleh yang namanya cinta. Ketika kita bekerja dilandasi oleh cinta, maka segala hasil yang kita peroleh itu dapat maksimal. Bahkan kita nggak usah repot-repot. Jadi menurut buku ini, ketika kita bekerja hanya berdasarkan landasan ego, berdasarkan landasan ingin mengalahkan orang lain, berdasar rasa keegoisan untuk mencapai suatu kesuksesan dalam mengejar uang, artinya kita memutus aliran energi yang akan alam berikan untuk kita. Tetapi ketika kita mengejar kesuksesan dengan landasan kasih, dengan landasan cinta, itu malahan walau sedikit saja usaha akan dapat hasil yang maksimal, unlimited. Itu yang tertulis dalam buku ini teman-teman. Jadi memang ketika semuanya selaras dengan cinta, pada akhirnya ketika kita punya usaha, nanti tujuan kita adalah untuk memberi makan keluarga dengan penuh kasih, atau ingin juga membantu sesama. Akhirnya segala kesuksesan dapat lebih mudah kita capai teman-teman. Teman-teman, ada 3 komponen ketika kita menjalankan the law of the least effort ini ya. Bagaimana caranya? Bagaimana dan apa saja komponennya? Yang pertama adalah acceptance atau penerimaan. Ketika kita mengalami suatu kondisi hari ini, kondisinya seperti ini, itu kita harus memiliki hati menerima teman-teman, yaitu menerima kondisinya seperti ini. Kondisinya memang hujan, jadi saya tidak dapat pergi ke sana. Saya tidak menyalahkan hujannya. Ketika kita bekerja tetapi kok kita dikelilingi sama orang-orang yang kita anggap tidak mampu misalnya, atau tidak capable, ya sudah, kita terima. Oh, saya berada di antara orang-orang ini, tapi saya menerima. Ketika kita mengalami bahwa di sekitar kita
orang-orangnya juga penuh dengan emosi, kita terima tanpa kita ikut emosi. Jadi kita terima saja kondisi saat ini, orang-orang yang mengelilingi kita saat ini seperti apa, kita terima dengan hati yang lapang. Kita terima bahwa ini adalah kondisi, bahwa memang kan kita nggak hidup sendirian, kita hidup selalu bersama dengan orang lain dan dipengaruhi oleh alam, dan inilah yang harus kita terima dengan perasaan lega dan lapang, teman-teman. Komponen yang kedua adalah responsibility atau tanggung jawab. Ketika tadi kita sudah dapat menerima orang lain, menerima situasi dan kondisi, dealing with our feeling. Nah, yang kedua adalah gimana caranya supaya kita dapat mengambil tanggung jawab atas kondisi tersebut. Jadi kita gimana caranya supaya kita nggak menyalahkan orang lain, kita tidak menyalahkan kondisi, tetapi kita melihat ini adalah, oh ini tanggung jawab saya, memang seperti ini kondisinya, kita cari solusinya. Teman-teman, yang perlu digarisbawahi di dalam buku ini disebutkan bahwa every problem, setiap masalah itu ternyata kita bisa loh melihat mungkin saja ada peluang dan langsung solusi di situ yang membuat kita akhirnya malahan bisa melangkah ke step yang lebih tinggi. Jadi kita malahan bisa melampaui dari masalah-masalah tersebut dengan kita bertanggung jawab dan tidak menyalahkan kondisi yang terjadi ketika kita menghadapi masalah. Teman-teman, komponen yang ketiga adalah defenseless atau tidak terlalu mempertahankan pendapat. Jadi kalau kita menjumpai masalah, biasanya sebagian dari diri kita itu pengennya pendapatku ini harus betul, harus dipertahankan, ayo kita fight gitu ya. Ketika kita menjumpai masalah, ternyata di dalam buku ini disebutkan bahwa kita nggak usah sibuk-sibuk mempertahankan pendapat kita tersebut, hanya buang-buang energi saja. Cobalah lihat juga dari sisi lain, apakah ada peluang-peluang yang dapat kita ambil, apakah ada solusi-solusi yang lain yang dapat kita pikirkan gitu. Jadi tidak usah terlalu mempertahankan pendapat sehingga tidak dapat melihat peluang lainnya, teman-teman. Dengan begitu, dengan 3 komponen tadi, yaitu bagaimana caranya menerima kondisi, lalu bertanggung jawab kepada our feeling, dan yang terakhir adalah defenseless. 3 hal ini membuat hukum the law of the least effort untuk mencapai kesuksesan itu dapat tercapai, teman-teman. Jadi tetap saja kita slow gitu ya, teman-teman, menerima dan mengikuti harmoni dari yang semesta berikan, tentunya dengan usaha untuk mencapai kesuksesan dengan rasa cinta. Be glowing, be sparkle, be joy, be love, teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin ini intisari dari hukum the law of the least effort yang saya baca, teman-teman. Mudah-mudahan dari apa yang saya intisarikan ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Demikian video saya hari ini. Thank you for watching, teman-teman. Atma, namaste.